Oke, kemudian kita di sini punya soalnya 4 dibagi dengan 12/6 dikurang 2 ditambah min 11/6 ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa kita bahas banyak soal pecahan karena banyak soal pecahan yang keluar di SKD dan semua itu gampang-gampang ya teman-teman, bukan soal yang sulit. Jadi teman-teman nggak usah takut. Sini kalau kita bahas berarti kita fokuskan ke sini teman-teman. 4 dibagikan dengan 12/6. Nah, untuk 12/6 itu sendiri teman-teman bisa kecilkan berarti jadinya 2/1 karena 12 bagi 6 itu 2. Nah, kemudian ini 4, berarti 4 dibagikan dengan 2 ya, jadinya 2 ya teman-teman, 2. Langsung aja ini kita turunkan, dikurangkan dengan 2 ditambah dengan min 11/6. Di sini teman-teman jangan sampai salah, karena ini negatif, ini positif, jadinya di sini hasilnya negatif ya teman-teman, negatif 11/6. Nah, untuk di bagian sini itu min 2 dan 2, itu positif dan negatif, jadinya habis. Jadi jawaban akhirnya adalah min 11/6. Atau kalau teman-teman mau ubah dalam bentuk pecahan campuran, itu teman-teman bisa buat jadi gini. 6 dikali berapa dekat dengan 11 berarti 6 dikali 1 ya. Sisanya itu 5/6. Ini negatif 1 5/6. Oke, tergantung sama permintaan soal teman-teman nanti di tesnya. Oke. Jadi seandainya kita punya soal seperti ini, jadi teman-teman langsung aja kita selesaikan dalam bentuk perkaliannya dulu teman-teman di sini. Karena perkalian itu lebih utama daripada tambah dan kurangnya seperti biasa. Berarti di sini teman-teman langsung sederhanakan aja 2 dan 6 sisanya 3. Jadinya 2/3 dikurang dengan 1/3 ditambah dengan 1/2. Kemudian di sini jadinya 2 dikurang 1 itu sisanya 1/3 ditambah 1/2 yang mana kalau kita samakan penyebut ke 6, maka didapat di sini adalah 5/6. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya teman-teman, langsung aja di sini kita selesaikan 2 sama 2-nya habis. Sini 2 dan 4 kita sederhanakan sisanya 2, berarti sini sisanya 1/3 dikurang dengan 1/2 ditambah dengan 3/5 ya. Jadi langsung kita samakan penyebutnya teman-teman, di sini kita samakan 2, 3 dan 5 itu kalau misalnya kita samakan jadi ke 30 aja ya teman-teman. 30 dibagi 3 itu 10, kemudian 30 dibagi 2 itu 15, kemudian 30 dibagi 5 itu 6. 6 dikali 3 itu 18 ya, 18. Sini teman-teman, kalau memang teman-teman mau selesaikan dengan cepat, itu fokus sama 15 dan 18 dulu teman-teman. Min 15 tambah 18, berarti sisanya adalah 3 ya. Berarti 10 tambah 3/30. Maka didapat di sini 13/30 ya teman-teman. Gini aja, nggak susah-susah amat. Terus soal selanjutnya di sini kita langsung selesaikan dalam bentuk perkaliannya dulu. Berarti kita sederhanakan 2 sama 2 ini habis ya teman-teman. 15 sama 10 itu tinggalnya 3/2. Oke, jadi di sini nggak ada bisa disederhanakan lagi. Berarti yang awalnya ini tinggalnya 3 dikurang dengan 3 dikali 1 itu 3, 2 dikali 2 itu 4 ditambah dengan 1/4. Berarti min 3 ini teman-teman bisa langsung aja ya sama plus 1/4 ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan langsung, maka di sini jadinya 3 dikurang dengan 3 dikurang 1 itu 2/4 ya. Oke. Jadi di sini jadinya 3 dikurang setengah ya. Karena di sini 2/4 itu sederhananya 1/2 atau setengah. Makanya di sini 3 dikurang setengah, teman-teman nggak usah samain penyebut lagi, langsung aja 2/2 ya kan. Oke, jadi jawabannya itu 2/2 untuk bagian soal yang ini teman-teman. Nah, mungkin untuk soal terakhir teman-teman, untuk bagian bilangan bulat kita akan menggunakan soal ini. Di soal ini teman-teman kita berarti selesaikan seperti biasa perkaliannya dulu sama pembagiannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembagian itu dia nggak boleh dalam bentuk pecahan campuran, ini nggak boleh teman-teman, harus kita ubah dulu. Berarti di sini kalau misalnya bagian ini kita bisa sederhanakan langsung 5 dengan 10 sisanya 2, 6 dan 3 sisanya 2. Jadinya di sini 1/4 ya teman-teman. Oke, ditambah dengan 1/2. Nah, 4 dikali dengan 3 itu dapatnya 12 ditambah dengan 3 berarti 15. 15/4. Nah, untuk bagian 3 ini dia ada per 1 teman-teman. Jadi kalau kita jadikan kali itu jadinya 1/3. Oke. Nah, berarti selanjutnya teman-teman kita bisa teman-teman kita langsung aja kita selesaikan 15 sama 3 ini sisanya 5 ya, disederhanakan teman-teman ya. Jadi bagian sini 1/4 ditambah dengan 1/2 dikurang dengan 5/4. Kalau kita samakan penyebut itu ke 4 aja ya teman-teman, nggak usah jauh-jauh. 4 dibagi ini berarti tetap 1 ditambah dengan 4 dibagi 2 itu 2 dikali 1 2 dikurangkan dengan 5 ya. Jadi langsung aja 1 tambah 2 itu 3 dikurang 5 berarti negatif 2 ya. Negatif 2/4. Atau kita bisa sederhanakan jadi negatif 1/2 atau negatif setengah ya.
Oke, di sini kita teman-teman punya soal tentang senilai tak senilai ya teman-teman. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Di sini ditanyakan tambahan pekerja dengan ada rencana awalnya. Jadi di sini teman-teman kalau kita buat diketahuinya berarti 9 orang, 9 orang berarti 9 orang bisa membuat 9 kilo roti, ya kan? Nah, di sini 11 kilo itu berapa orang, ya kan? Jadi ini gampang ya teman-teman. Jadi 11 kilo itu berapa orang? Itu pertanyaannya. Jadi tetap seperti ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang masih bingung kenapa bisa seperti ini, boleh dilihat video saya di penjelasan sebelumnya. Oke, jadi cara buat diketahuinya seperti ini untuk senilai dan tak senilai. Kemudian itu kalau misalnya di sini rotinya bertambah berarti dari 9 jadi 11, itu berarti jumlahnya itu juga harus bertambah karena makin banyak roti yang dibuat, orang yang membuat juga harus lebih banyak. Jadi dia masuk senilai itu kita kalikan dengan silang ya. Ingat kalau misalnya senilai itu kita kali silang dan kemudian kalau dia tak senilai itu kalinya ke depan ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman langsung aja yang ditanyakan itu adalah tambahan pekerja. Jadi tambahan pekerja itu bukan total pekerja. Di sini kalau 9 orang 9 kilo. Kalau misalnya untuk 11 kilo itu berarti otomatis dia perlu 11 orang. Mungkin ini nggak usah kita pakai rumus atau perkaliannya lagi teman-teman. Berarti awalnya itu 9 orang, sekarang butuhnya 11. Tambahannya itu berarti adalah 2 orang. Kemudian teman-teman di sini kita juga masih punya soal senilai dan tak senilai teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa 12 hari itu oleh 6 orang ya. Jadi 6 orang. Jadi saya sukanya itu biasa letakkan orang di awal itu ya. 6 orang itu 12 hari. Ya kan? 6 orang 12 hari. Kalau misalnya di sini dikatakan bahwa akan diselesaikan percepatannya itu 4 hari lebih cepat. Oke, jadi bukan 4 hari totalnya teman-teman, tapi lebih cepat 4 hari. Jadi harinya itu berkurang, sekarang jadi 8 hari. Ya teman-teman, dari awalnya 12 itu menjadi 8. Di sini teman-teman harinya dari 12 ke 8 berarti harinya berkurang. Nah, yang ditanyakan berapa orang tambahannya ya kan, berarti kita harus cari dulu total orangnya ada berapa. Nah di sini kalau harinya berkurang artinya dia pengen lebih cepat, berarti yang bekerja harus lebih banyak, orangnya harus lebih ditambah gitu ya teman-teman. Jadi satu turun satu naik. Kalau satu turun satu naik itu dia dinamakan perbandingan tak senilai. Kalau yang sebelumnya itu sama-sama turun sama-sama naik, berarti dia masuknya senilai. Oke, kalau yang tak senilai teman-teman seperti yang saya katakan dia kalian lurus ke depan ya teman-teman. Nah, dalam perkaliannya teman-teman, mungkin di sini ya selalu saya katakan di video pembahasannya itu kalau yang menjadi teman X itu akan selalu berada di bawah. Nah, di sini yang menjadi teman X adalah 8. Berarti 8 itu letaknya di bawah, teman-teman. Oke, diperkan sama 8. Yang bukan teman X berarti 6 dan 12. 6 dikalikan dengan 12. Di sini, teman-teman, kita sederhanakan dulu. Berarti 8 dibagi 12 sama-sama dibagi 4. Berarti 2 dan 3. 2 dan 6 itu sama-sama dibagi 2, sisanya 3. Berarti 3 dikali 3 itu 9 orang. Ya, total yang diperlukan adalah 9 orang, teman-teman. Dan di sini ditanyakan adalah tambahkan atau tambahan pekerjanya. Berarti di sini yang awalnya 6 orang, kemudian butuhnya 9, tambahannya itu adalah 3 orang, teman-teman ya. Jangan salah, teman-teman, dalam membaca pertanyaan di soal. Jadi di soal ini teman-teman kita ada soal cerita lagi ya. Jadi di sini kita buat dulu diketahuinya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa 3 baju itu harganya adalah 900.000. Nah, kemudian bilang kalau seandainya dia beli lebih dari 7 baju akan diberikan diskon 20%. Nah, jadi teman-teman jangan salah mengartikan soal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari 7 baju itu dapat diskon 20% ya. Jadi berarti kalau misalnya seandainya di sini dia beli 8 baju, yang dapat diskon itu adalah baju ke-8 yang dipotong 20%. Sedangkan 1 sampai 7 itu dia harganya normal, teman-teman. Oke. Jadi caranya di sini teman-teman adalah membuat dulu 3 baju. 3 baju itu dia 900.000. Ya kan? Berarti kalau satu baju ya berarti dibagi 3 aja ya. Jadi di sini dapatnya 300.000. Nah, di sini teman-teman kita beli ada 7 baju yang harganya normal. Berarti 300.000 ini kita kalikan dengan 7. 300 dikalikan dengan 7 dapatnya 2.100 ya teman-teman. Oke, untuk di bagian sini ada baju ke-8 atau satu biji ini yang harganya itu diskon 20%. Berarti 300.000 itu diskon 20%, berarti tinggalnya 80% lagi ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita sederhanakan dulu. 2 nolnya habis 3 dikali 8 berarti 240.000 ya. Jadi di sini 240.000, nolnya jangan lupa diletakkan kembali ya teman-teman. Oke, berarti baju ke-8 itu harganya 240. Nah, kalau ditambahkan berarti 2, 3, 40 ya. Berarti 2.340.000. Ini dia harganya teman-teman ya. Jadi jangan salah mengartikan soalnya itu apa teman-teman.